Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rasidi, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik komputer, dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Zazila Lifta dengan NIM 24080574238 dari kelas manajemen 2024 C. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan materi untuk ujian akhir semester, dan saya memilih topik tentang Excel keuangan, khususnya pada financial function yang meliputi PMT, future value, net present value, dan juga internal rate of return. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus, mendemonstrasikan pengerjaannya di Microsoft Excel, serta menginterpretasikan hasil perhitungannya. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki studi kasus tentang Dimas yang meminjam uang sebesar 60 juta dengan biaya bunganya itu 9% per tahunnya untuk periode pinjaman itu selama 3 tahun dan dibayar tiap bulan. Jadi pembayaran tiap tahunnya itu selama 12 kali. Untuk mengetahui berapa cicilan yang dibayar Dimas tiap bulannya, maka menggunakan rumus PMT, yaitu sama dengan PMT. Lalu tulis bunganya yakni 9% per tahun, 12. Terus titik koma, tuliskan juga periodenya yakni 3 dikalikan 12. Titik koma lagi, karena total pinjamannya 60 juta, maka kita tulis minus 60 juta. Lalu tutup kurung. Akan muncul hasilnya yang dibayar Dimas tiap bulan yaitu sebesar 1.007.984 rupiah. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas studi kasus tentang future value. Jadi di sini ada studi kasus Rina menabung sebesar 300.000 per bulan dengan bunga 4% per tahun dengan periode menabung Rina yaitu 8 tahun dan ditabungnya kan tiap bulan, jadi di sini 1 tahunnya ada 12 bulan. Untuk menghitung hasil tabungan Rina selama 8 tahun, kita menggunakan rumus future value FC, lalu tuliskan bunganya yakni 4% per tahun. Titik koma lagi, tuliskan juga periodenya, yakni 8 dikali 12. Titik koma lagi, total jumlah tabungan tiap bulannya yaitu 300.000, berarti kita tulis minus 300.000. Lalu tutup kurung, kita akan mengetahui jumlah tabungan Rina pada 8 tahun, yakni nilai 33.875.561 rupiah. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas studi kasus tentang net present value untuk menghitung kelayakan investasi. Di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama ini udah aku tulis. Jadi Atta itu menginvestasikan uangnya senilai 20 juta di awal tahun dan memperoleh arus kas segini. Tahun pertama itu 6 juta, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga ada 8 juta, dan tahun keempat 9 juta dengan bunga yakni 10%. Maka kita tulis eh, layak nggak sih investasinya itu. Jika hasilnya itu minus, maka investasinya tidak layak. Tapi jika hasilnya positif, itu pasti investasinya layak. Kita tulis pakai rumus NPV. Lalu kita blok dari tahun pertama. Eh, kita tuliskan bunganya dulu. Kita tuliskan bunganya dulu yaitu 10%. 10%. Titik koma kita blok arus kasnya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Kalau sudah begitu, kita tutup kurung.
Lalu kita tuliskan uang jumlah investasi yang dikeluarkan, yaitu sebesar minus 20 juta di tahun ke nol itu. Nah, nanti akan muncul hasilnya senilai 3.397.308 rupiah. Dan hasilnya di sini kan diketahui itu positif, maka ber- sehingga investasi ini layak untuk dijalankan karena proyeknya pasti akan menguntungkan. Nah, oke, selanjutnya di sini ada studi kasus yang terakhir yaitu menghitung internal rate of return. Jadi untuk menghitung persentase keuntungan investasi tiap tahunnya. Di sini aku sudah mempunyai data modal awal investasi, yakni Ata mengeluarkan modal awal sebesar, salah ini harusnya 15 juta ya teman-teman. Oke, kita tulis ulang aja 15 juta. Jadi Atta menginvestasikan uangnya itu senilai 15 juta dengan arus kas per tahunnya, yaitu tahun pertama 4 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga itu 6 juta, tahun keempat itu 7 juta. Untuk mengetahui tingkat keuntungannya per tahun, kita menggunakan rumus IRR yang yaitu kita tulis IRR, lalu tuliskan, lalu blok ini arus kas tahun pertama sampai tahun keempat, lalu titik koma, lalu eh, tutup kurung. Oke, salah ya. Oke, oke, kita ulang ya. IRR, lalu kita blok nih, tutup kurung. Nah, ini teman-teman ya, jadi di bloknya itu dari tahun ke nol, yaitu yang minus 15 juta ini sampai dengan tahun keempat 7 juta. Nah, hasilnya itu akan muncul tingkat keuntungannya itu sebesar 15,6% per tahunnya. Jadi, ATA ini investasinya untung senilai 15,6% per tahun. Oke, jadi dari sini kita ketahui bahwa PMT itu membantu untuk mengetahui besarnya cicilan per bulan, sedangkan future value itu menunjukkan jumlah tabungan di masa depan, dan net present value itu tadi bernilai positif yang menandakan itu investasinya itu layak dijalankan, dan juga IRR-nya itu menunjukkan tingkat keuntungan investasi yang dapat dibandingkan dengan suku bunga bank. Nah, dengan demikian final function sangat membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan keuangan. Oke, sekian video materi presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah praktek komputer dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.